Eh, di part bagian 3 ini saya akan menjelaskan tentang jalannya program database PHP dengan database Oracle. Pertama, saya membuka koneksi SPHP seperti namanya ini. Dalam koneksi ini terdapat codingan untuk mengkoneksikan database Oracle dengan PHP dan MySQL dengan PHP. Seperti yang di sini ada username Oracle-nya, password-nya, database Oracle XE Express Edition, standarnya seperti ini. Sedangkan untuk host digunakan localhost 127.7.0.01, portnya sekian. Setelah itu konfigurasi isinya, konfigurasi host, port, koneksi database, nama database-nya. Setelah konfigurasi tersebut, maka variabel tersebut akan dimasukkan dalam variabel DB yang kemudian dikoneksikan dengan user dan password seperti ini. Di MySQL di PHP telah menyediakan suatu fungsi koneksi yang antara PHP dengan Oracle seperti OC Connect. Untuk menangkap error dari koneksi, kita gunakan ini. Jika tidak ada koneksi, maka akan kita berikan gagal koneksi Oracle. Untuk PHP seperti ini. Untuk koneksi MySQL, kalau MySQL menggunakan select lebih dahulu. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang home admin. Di home admin ini, saya membuat sebuah home. Sekarang saya akan menjelaskan di database pengaturan database Oracle melalui PHP. Di sini yang menggunakan peraturan tersebut adalah di halaman buku. Dan itu kan buku. Di sini saya menginputkan lagi koneksi. Walaupun sebenarnya nggak diinputkan nggak apa-apa. Setelah itu saya untuk mengecek tadi halaman buku tadi benar-benar kirim, saya melakukan get halaman tadi. Setelah itu ini nanti dijelaskan nanti di luar aja. Dan di sini IDS diisi dengan ID buku. Kemudian untuk menampilkan seperti yang di demo, saya menggunakan perintah select semua dari from buku. Habis itu saya menampung koneksi dengan itu orang itu. Setelah itu saya mengeksekusinya statement. Kemudian seperti yang telah dilihat di demo, saya menggunakan ada sebuah tombol submit add buku yang nantinya akan digunakan untuk menambahkan buku. Untuk jenisnya bisa dilihat nanti. Kemudian saya membuat tabel ini di add buku kita akan menangkap add buku di sini. Setelah kita pencet tombol submit add buku, maka akan berganti tampilan baru dengan isinya seperti ini. Buat tabel, terus isinya ada di buku, inputan ini seperti pada demo, nama yaitu seperti itu. Kemudian setelah di sini, setelah kita mengisi di sini, maka akan setelah kita klik lagi ini tombol insert, kemudian akan mengirim ke halaman ini lagi, tapi lebih fokus ke atasnya. Seperti di sini.
Ketika double insert telah dipilih, kemudian tadi akan menyimpan form, ini kan disimpan di sini, ID buku disimpan di variabel ini, ID buku, kemudian ID buku, nama ID buku tadi akan disimpan di variabel ID buku, seterusnya. Kemudian untuk kejelasan itu, kejelasan beberapa ketika kita menginputkan, saya menampilkan ini ID buku seperti itu. Kemudian setelah itu saya menampung suatu query, tentunya query Oracle, begin, insert, variabel seperti ini. Jadi intinya di sini kita membuat PLSQL dan memanggil prosedur insert buku. Di prosedur insert buku terdapat parameter S1, S2, S3. Nanti di sesi untuk menjalankan PSQL nanti ada. Kemudian kita menampung kejadian tadi untuk mengecek apakah ada atau enggak, kita tampilkan lagi. Setelah itu, nah di sini PHP telah menyediakan suatu fungsi khusus untuk menampung variabel yang kita inputkan seperti ID buku ini ke dalam variabel S1. S1 nanti di sini akan dimasukkan di prosedur tadi, LSL yang telah kita buat. Sama seterusnya seperti ini, kemudian kita execute. Tampilkan lagi untuk mengecek, kemudian commit agar koneksi tersebut benar-benar ditaruh di database. Sebenarnya juga di ini, di insert buku, diberikan commit. Kemudian setelah itu kita merefresh halaman tadi ke halaman sebelumnya. Nah, itu di sini kita akan kembali ke bawah. Nah, saya akan menjelaskan tentang hapus anggota. Ketika kita klik delete, maka akan langsung didirect ke link hapus anggota seperti ini. Di halaman utama tadi akan mengirimkan nilai H, kemudian menjadi ke sini dihapus anggota. Dihapus anggota maka akan dilakukan pengecekan. Sebelum itu dilakukan untuk mendapatkan ID dari halaman, terus DBA tadi yang dikirimkan. Seperti yang kita tahu tadi kan menggunakan Oracle dan MySQL. Habis itu ada lagi fungsi Oracle. Ketika Oracle, maka akan cek lagi ketika halaman itu dari halaman buku, maka akan dilakukan ini. Sama seperti itu di tadi. Di sini kita akan membuat lagi dan memanggil prosedur ID buku dan parameternya ini. Setelah itu biasa seperti connect, memasukkan C1, kemudian mengexitnya lagi, commit lagi, habis itu di refresh ke halaman tadi. Nah, di sini itu diisi dengan halaman yang didapat saat kita tadi masuk. Ingat kalian, kita nggak perlu repot-repot untuk mencari halaman tadi di dynamic PHP. Kemudian kita akan kembali lagi ke buku. Setelah itu kita coba untuk update. Setelah itu kita akan direct lagi ke halaman teman tadi di sini, masuk ke update anggota. Di update anggota, kita terlebih dulu akan masuk ke else di sini, filter yang lain, karena tadi itu di atasnya if. Nah, untuk membedakan lagi saya kasih if Oracle. Jika Oracle akan masuk ke sini. Setelah itu masuk ke else, karena tombol tadi. Baik, saya akan menerangkan tentang trigger terakhir, yaitu syslog update. Di sini trigger ini akan dieksekusi setelah kita melakukan update atau delete atau insert pada buku, tabel buku.
Di sini saya berikan ini nggak perlu ini karena nggak dipakai. If the updating maka akan insert log ingat lock dengan nilai updating dengan tanggalnya.